Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, menyambung dari video sebelumnya, setelah kita tahu faktor risiko GERD, kita akan sharing tentang gejala apa yang dirasakan pasien dengan penyakit ini. Jadi, walaupun mungkin sama-sama penyakit lambung, penyakit GERD ini punya gejala yang dominan, yang membedakan dengan penyakit-penyakit lambung yang lainnya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Eh, Apa itu gejala GERD? Gejala GERD itu yang paling utama adalah heartburn atau rasa terbakar di dalam dada. Nah, kenapa ada rasa terbakar, rasa panas di dalam dada itu? Karena ketika asam lambung itu naik ke esofagus, itu menyebabkan iritasi pada lapisan dinding esofagus. Nah, inilah yang menyebabkan rasa terbakar di dada. Nah, ini sering dikacaukan dengan nyeri dada karena jantung. Bedanya adalah kalau nyeri dada karena jantung, umumnya disertai rasanya itu rasa seperti tertekan atau tertindih, bukan rasa terbakar atau seperti ditusuk-tusuk. Kemudian kalau nyeri lambung itu biasanya tidak disertai dengan keringat dingin sampai ingin pingsan seperti pada nyeri jantung. Kemudian misalkan pada nyeri jantung itu umumnya nyerinya ada yang menjalar ke lengan kiri, sementara pada lambung tidak. Nah, gejala yang kedua adalah regurgitasi rasa isi lambung yang naik. Nah, biasanya dikeluhkan pada pasien ketika bangun di pagi hari. Ketika menggosok gigi kok rasanya ada asam di dalam mulutnya. Nah, ini gejala regurgitasi. Nah, yang gejala ketiga adalah disfagia. Disfagia itu ada rasa nyangkut di kerongkongan. Nah, mereka beranggapan baru makan apa kok ini bisa nyangkut seperti ini. Nah, disfagia ini biasanya menyebabkan spasme otot atau perubahan struktural yang menyebabkan kesulitan untuk menelan. Nah, makanya seringkali beberapa pasien itu berobat pertamanya justru bukan ke penyakit dalam tapi ke spesialis THT karena ada masalah ketika menelan. Nah, gejala yang lainnya selain dari gejala utama ini adalah gejala tambahan. Nah, misalkan yang pertama ya seperti penyakit lambung yang umumnya adalah mual dan muntah. Ini sama juga dengan penyebabnya atau kembung, begah, dan sendawa. Ini biasanya mengalami gangguan pada saat itu biasanya terjadi produksi gas dan sensasi kembung. Jadi ketika asam lambung itu banyak sehingga bereaksi dengan makanan-makanan tertentu membentuk gas. Nah, itu menyebabkan perosan penuh, kembung dan sebagainya. Terus ada satu lagi yang membedakan dengan sesak pada penyakit lambung itu adalah khas. Sesaknya itu pada waktu menarik napas. Jadi ketika dia menarik napas, biasanya kalau pasien-pasien lambung itu menariknya harus menarik dalam baru terasa lega. Itu baru merasa lega. Sementara pada penyakit jantung itu justru napasnya pendek-pendek. Nah, itu untuk membedakan antara yang sesak napas karena jantung dan sesak napas karena lambung. Nah, gejala yang lain misalkan air liur yang berlebih. Air yang liur berlebih itu ya misalkan karena pada waktu terjadi iritasi pada esofagus dan lambung memang meningkatkan produksi dari air liur. Nah, ketika asam lambungnya itu sampai ke tenggorokan, saluran pernapasan, nah ini kan dari yang hanya yang di tengah saja sampai ke tenggorokan bahkan ke pita suara itu baru bisa menyebabkan batuk kering atau suara serak. Nah, ketika asam lambungnya itu biasanya reflux atau terjadi naik pada waktu tidur bisa menyebabkan gangguan tidur. Nah, terakhir
asam lambung ini atau GERD ini sama dengan penyakit lambung lainnya adalah gangguan cemas. Nah, mengapa terjadi kecemasan pada asam lambung ini? Pertama, ya karena pasiennya umumnya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Jadi, akhirnya bisa menyebabkan kecemasan. Apalagi kalau gejala itu timbul berulang-ulang dan intens, itu bisa menyebabkan kecemasan. Nah, ingat bahwa mungkin walaupun GERD itu biasanya penyakit yang umum dan biasanya tidak begitu mengganggu atau tidak begitu gawat, tapi GERD ini pasti membuat sengsara. Dalam artian, kalau gejalanya itu berulang-ulang, sehingga meskipun bisa apa namanya, tidak tidak apa namanya, tidak eee, mengancam, tapi kalau dia timbul berulang-ulang juga menyebabkan seorang bolak-balik untuk kambuh, untuk berobat ke rumah sakit. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah gejala-gejala GERD atau apa namanya, apa yang dirasakan pada pasien-pasien dengan GERD. Nah, nanti untuk memastikan apakah gejala itu benar gejala GERD atau gejala yang lain, kita akan membahasnya di sesi yang selanjutnya, yaitu tentang diagnosis GERD. Nah, untuk bagian ini kalau ada teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk komen di kolom komentar atau misalkan gabung di grup WA Edukasi Sehat dan bertanya di grup WA tersebut. Demikian teman-teman, sharing untuk kali ini. Selamat beraktivitas dan bertemu kembali di video selanjutnya. Salam.